Assalamualaikum sahabat Islam Madani. Kali ini, Islam Madani akan membagikan kisah salah satu perang yang terjadi setelah penaklukan benteng Khaybar dan menjadi kemenangan besar bagi umat muslim, yaitu Perang Zatu Ar-Riqah. Simak kisah selengkapnya berikut ini. Perang Zatu Ar-Riqah terjadi pada bulan Rabiul Awal, tahun 7 Hijriah. Sesaat setelah benteng Khaybar ditaklukkan. Sebagian ahli sejarah menyatakan, perang ini terjadi pada tahun 4 Hijriah. Pendapat ini tidak tepat, jika ditinjau dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yang turut serta dalam perang ini. Abu Musa sendiri, tiba di Madinah pada tahun 7 Hijriah. Bersamaan dengan datangnya Ja'far bin Abu Thalib dari Habasyah. Jadi, Abu Musa datang ke Madinah setelah penaklukan Khaybar. Hal lainnya yang menunjukkan jika perang Zatu Ar-Riqah terjadi pada tahun 7 Hijriah adalah, perang ini berhadapan dengan orang-orang Ghatafan, yang dulu ikut mengepung kota Madinah di perang Ahzab. Kemudian, mereka membantu orang-orang Yahudi di perang Khaybar, sembari mematangkan rencana menyerang Al-Madinah Al-Munawwarah. Merespon hal itu, Rasulullah bertindak cepat. Beliau kirim pasukan menghadapi mereka di Khaybar. Kekalahan di Khaybar tidak menyurutkan mereka. Orang-orang Ghatafan ini malah bertekad menyerang Madinah. Rasulullah keluar menyambut mereka, dengan langsung memimpin sendiri pasukan kaum muslimin. Beliau tidak ingin hanya duduk menunggu, membiarkan orang-orang ini menyangka, bahwa umat Islam takut berhadapan langsung dengan Ghatafan. Beliau tidak biarkan moral pasukan Ghatafan terus berkibar. Menjemput mereka langsung di pemukiman mereka, adalah cara Rasulullah menyampaikan pesan, siapa sebenarnya yang sedang mereka hadapi. Menuju Ghatafan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa pasukan yang terhitung sedikit. Jumlahnya sekitar 400 pasukan. Riwayat lain menyebutkan 700 orang saja. Sebagai perbandingan, konflik senjata pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Perang Badar, beliau menghadapi hampir 1000 orang. Semakin hari, jumlah pasukan yang beliau hadapi relatif semakin besar. Pasukan yang berjumlah 400-700 orang itu, hanya membawa sedikit hewan tunggangan. 6 orang bergantian naik satu tunggangan. Mengapa Rasulullah hanya membawa sedikit pasukan? Apakah para sahabat tega membiarkan beliau dilindungi sedikit orang? Jawabannya tidak. Kita harus mengetahui kondisi saat itu. Waktu itu, pasukan Islam berada di tempat-tempat berbeda. Ada pasukan yang menjaga dalam kota Madinah. Ada yang di Khaybar. Ada yang di Wadi Al-Qura. Ada yang di Fadak, ada yang di Taimah, dan tempat-tempat lainnya. Karena Rasulullah tidak akan meninggalkan Madinah tanpa penjagaan. Kaum muslimin juga belum aman dari ancaman orang-orang Mekah, sehingga butuh pos-pos strategis untuk menghadang mereka, jika terjadi penyerangan. Di sisi lain, orang-orang Ghatafan berada di jalan-jalan yang dapat masuk Madinah. Kemungkinan mereka masuk dari jalur manapun selalu ada, sehingga butuh penjagaan. Rasulullah terus memimpin pasukan, menempuh jarak perjalanan sampai beberapa malam. Siang malam, beliau dan para sahabatnya menerobos masuk ke pedalaman padang pasir. Puji syukur kepada Allah, yang memberikan beliau sahabat-sahabat yang setia. Berhari-hari berjalan kaki,
tertampar panas dan debu pasir, sampai berselimut malam yang dingin. Mereka tak mengeluh menemani utusan Allah yang mulia. Hingga akhirnya, mereka tiba di perkampungan Ghatafan yang terletak di timur laut kota Madinah. Imam Al-Bukhari meriwayatkan kisah Abu Musa Al-Asy'ari tentang perjalanan jauh dan beratnya perjalanan menuju Ghatafan. Kami keluar bersama Nabi dalam suatu peperangan. 6 orang bergantian menaiki satu onta. Kaki-kaki kami terluka. Demikian juga dengan kakiku, hingga kuku-kukunya lepas. Kami balut kaki-kaki kami dengan kain. Karena itulah perang ini dinamai Perang Zatur Riqoh. Dikarenakan apa yang kami lakukan, yaitu membalut kaki-kaki kami dengan kain. Hadis riwayat Al-Bukhari, Kitab Al-Maghazi, Bab Ghazwah 1 Ar-Riqoh, nomor 3899. Dalam Fath Al-Bari, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, takibuhu, artinya bergantian satu persatu menaikinya. Mereka mengendarai onta sebentar lalu turun, dan gantian dengan yang lain. Hingga sampai tempat tujuan. Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam Fath Al-Bari. Bayangkan, sejauh-jauhnya kita berjalan, kita hanya punya pengalaman kaki kita lecet karena sepatu. Kemudian kita pun berhenti dan tertatih. Para sahabat Nabi menempuh suatu perjalanan, hingga kuku-kuku kaki mereka lepas. Tapi mereka tidak mengeluh. Betapa capeknya badan, betapa perihnya luka, tapi jiwa mereka tak bosan. Semangat mereka tak mengendur menemani Rasulullah. Pada tahun 7 Hijriah, mobilisasi pasukan Rasulullah terasa lebih intens, khususnya di 3 bulan terakhirnya. Dimulai dari berangkatnya Rasulullah bersama para sahabatnya menuju Mekah untuk menunaikan umroh Al-Qadha. Kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Setelah itu beliau kembali ke Madinah. Tiba di Madinah, kaum muslimin langsung berangkat ke Khaybar untuk menghadapi Yahudi. Terjadilah pertempuran sengit yang berlangsung hingga lebih dari sebulan. Selesai dari Khaybar, beliau kembali mempersiapkan pasukan. Selang beberapa hari saja, beliau kembali berangkat dan menempuh perjalanan jauh menuju Ghatafan, kabilah Arab yang terjauh. Saat benteng Khaybar diserang, Ja'far bin Abu Thalib baru tiba di Madinah dari Habasyah atau Ethiopia. Mengetahui keberangkatan Rasulullah menuju Khaybar, tanpa beristirahat, ia langsung menyusul Nabi. Lelah letih tak lagi dirasa. Medan perang pun menjadi temu kangen dengan Rasulullah dan sahabat yang lain. Demikian juga dengan Abu Musa Al-Asy'ari. Ia datang ke Madinah dari Yaman pada hari Khaybar. Selang beberapa hari saja dari perang Khaybar, ia berangkat ke perang yang berat, yaitu Perang Zatur Riqoh. Generasi ini tidak menunda waktu, dan tidak memilih bersantai, untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Mereka terus memacu diri untuk beribadah kepada Allah. Sesampainya beliau di perkampungan Ghatafan, tidak ada yang berani menghadapi pasukan kaum muslimin. Padahal jumlah mereka sedikit, tenaga mereka telah terkuras, karena jauh dan beratnya perjalanan. Luka-luka yang mereka alami, melemahkan fisik. Sedangkan orang-orang Ghatafan berada di kampungnya sendiri, daerah yang mereka kenal. Jumlah mereka banyak, tenaga mereka bugar, tapi mereka hanya bergeming di rumah masing-masing. Mereka yang sebelumnya bernafsu memerangi umat Islam, tiba-tiba kecut. Tak berani menghadapi kaum muslimin.
Bagaimana bisa orang-orang Ghatafan lari dari peperangan? Padahal mereka unggul dari sisi jumlah dan perbekalan perang. Di atas kertas, mereka menang. Kaum muslimin yang terluka dan lelah tetap memiliki wibawa. Hati mereka diteguhkan oleh sang pemilik hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku ditolong dengan rasa takut yang dimasukkan ke hati musuh dalam jarak tempuh 1 bulan." Hadis riwayat Al-Bukhari, dalam kitab Al-Jihad wa As-Siyar, nomor 2815. Hal ini disaksikan oleh kaum muslimin di Perang Badar, Ahzab, dan perang-perang menghadapi Yahudi. Mulai dari menghadapi Bani Qainuqa, hingga di Khaybar. Dan di babak awal Perang Uhud, ketika para sahabat menaati perintah Rasulullah, akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut, disebabkan mereka mempersekutukan Allah, dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim. Quran Surah Ali Imran ayat 151. Orang-orang musyrik ditimpa ketakutan karena melakukan kesyirikan dan kemaksiatan. Apakah kita akan berharap pertolongan Allah dan kemenangan datang dengan melakukan hal yang sama dengan orang-orang musyrik? Perjalanan pulang, Rasulullah ditawan. Dalam perjalanan pulang dari Ghatafan menuju Madinah, terjadi sebuah peristiwa garib atau unik. Cerita tentang hal ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dari sahabat Jabir. Dalam perjalanan pulang menuju Madinah, pasukan Islam istirahat terpisah. Mereka istirahat di teduhnya pepohonan yang ada di sana. Demikian pula Rasulullah, beliau pun ikut berteduh sambil menggantungkan pedangnya di pohon. Kemudian semuanya tidur. Namun tiba-tiba, ada seseorang menghampiri Nabi dan mengambil pedang beliau. Ia todongkan pedang itu di leher Nabi. Orang ini hendak membunuh Nabi. Tapi Allah menjaga Rasul-Nya, dan tak membiarkan hal itu terjadi. Sebagaimana firman-Nya, Allah menjaga kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran Surah Al-Maidah, ayat 67. Badui musyrik ini berkata, "Kau takut denganku?" "Tidak," jawab Nabi. Beliau tidak berkedip. Sama sekali tak tampak rasa takut sedikit pun. Pedang di tangannya, sementara Muhammad tak memiliki sesuatu pun untuk melindungi dirinya. Tapi ia tak tampak rasa takut padanya. "Siapa yang bakal menyelamatkanmu dariku?" gertak orang itu. Nabi jawab dengan mantap, "Allah." Dalam suatu riwayat, laki-laki itu mengulang pertanyaannya sebanyak 3 kali. Dan Rasulullah tetap menjawab, "Allah." Hadis riwayat Al-Bukhari, dalam kitab Al-Jihad wa As-Siyar, nomor 2753. Pedang di tangannya pun terjatuh. Dalam riwayat lain, ia menyarungkan pedang tersebut karena takjub melihat keberanian dan ketenangan Nabi. Riwayat Al-Bukhari, dalam kitab Al-Maghazi, nomor 3908. Sedangkan di riwayat Imam Ahmad, dan Ibnu Ishaq rahimahullah, ketika pedang tersebut jatuh, Rasulullah mengambilnya. Setelah itu gantian beliau todongkan dan berkata, "Siapa yang bakal menyelamatkanmu dariku?" Keadaan berbalik. Laki-laki ini tidak mampu mengatakan Allah. Tidak pula berharap kepada berhala-berhala yang ia sembah. Yang ia harapkan hanya pengampunan Nabi.
Ia berkata, "Jadilah pemegang pedang yang baik. Engkau mau bersyahadat la ilaha illallah dan aku adalah utusan Allah." Sambung Nabi, "Aku berjanji tidak akan memerangimu, dan tidak akan berpihak pada kaum yang memerangimu." Jawab si Badui menolak untuk memeluk Islam. Rasulullah membebaskannya, dan tidak membalas perbuatannya. Ia pun pulang menemui keluarganya dalam keadaan selamat. Ia berkata, "Aku datang menemui kalian dari sisi manusia terbaik." Hadis riwayat Ahmad nomor 14.971 dan 15.227. Kejadian ini mengajarkan kepada kita bahwa Islam tidak disebarkan dengan pedang. Nabi tidak memaksa dan membunuh orang tersebut karena menolak dakwahnya. Dan lihatlah bagaimana kerendahan hati Nabi Muhammad SAW, seorang pemimpin, panglima, dan nabi. Artinya manusia mulia dan berkedudukan di dunia dan akhirat, ditodongkan pedang, tapi beliau tidak membalas orang yang mengancamnya dengan keburukan, ketika keadaan berbalik. Di riwayat lain dijelaskan, bahwa sejumlah besar anggota keluarga Badui tersebut memeluk Islam. Dan disebutkan namanya adalah Gaurats bin Al-Harits. Kisah lain yang terjadi dalam perjalanan pulang dari Ghatafan, adalah kisah tentang sahabat Ubad bin Bishr al-Ansari, dan Ammar bin Yasir al-Muhajiri. Ketika malam tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di suatu tempat untuk beristirahat. Beliau tugasi 2 orang sahabat untuk berjaga di suatu tempat. Kedua orang itu adalah Ubad dan Ammar. Ubad dan Ammar saling berbagi waktu. Masing-masing berjaga setengah malam. Saat Ubad berjaga, ia ingin menjadikan waktu tersebut terasa singkat, dengan menenggelamkan diri dalam sholat malam. Di tengah sholat, datang seorang musyrik Ghatafan, lalu ia memanah Ubad dengan panahnya. Panah itu mengenai Ubad. Ia cabut panah itu, kemudian melanjutkan sholat. Panah kedua kembali menyasar betisnya. Ia cabut dan tetap melanjutkan sholat. Hingga akhirnya panah ketiga, ia cabut. Kemudian ruku, sujud, dan akhiri sholatnya. Artinya, ia tidak batalkan sholatnya walaupun dalam keadaan demikian. Setelah salam, ia bangunkan Ammar. Saat Ammar melihat darah Ubad yang menyucur, dan melihat 3 anak panah itu, ia berkata kepada Ubad, "Mengapa engkau tidak membangunkanku tatkala kau dipanah?" Ubad menjawab, "Aku sedang menikmati surat yang aku baca. Aku tak senang kalau tidak menyelesaikannya." Hadis riwayat Abu Dawud nomor 198, Ahmad nomor 14.745, dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud nomor 182. Dalam riwayat Ibnu Ishaq, Ubad berkata, "Demi Allah, kalau aku tidak khawatir menyia-nyiakan amanah berjaga yang dipercayakan Rasulullah kepadaku, niscaya ia akan lebih dulu membunuhku, sebelum aku yang melakukannya kepadanya." Ibnu Hisham dalam Sirah Nabawiyah. Maksud Ubad, "Aku ingin melanjutkan bacaan, tidak ingin ruku, sujud, dan menyelesaikan salat. Tapi hal itu akan membuatnya mendekat dan membunuhku. Sehingga aku termasuk lalai dari perintah Rasulullah untuk berjaga." Kita hanya bisa berpikir, alangkah nikmatnya membaca Al-Quran bagi Ubad. Dan alangkah nikmatnya bersepi-sepi dengan Allah, dalam kesunyian sholat malam. Setelah Ubad menyelesaikan sholat, dan membangunkan Ammar, si pemanah itu pun lari dan tanpa diketahui identitasnya. Namun yang jelas ia menjadi tahu, umat Islam itu pemberani dalam peperangan.
dan khusyuk dalam peribadatan. Perang Zatu Ar-Riqoh memang aktivitas militer tanpa kontak senjata, namun menimbulkan pengaruh luar biasa pada kabilah-kabilah Ghatafan. Pada tahun 7 Hijriah, terjadi mobilisasi pasukan Islam secara intens. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam susul-menyusul mengirim 6 pasukan. Beliau kirim pasukan menuju Kudoit, Turabah, Bani Murrah, Maifa'ah, Yaman dan Jubar, dan daerah Al-Gabah. Daerah-daerah tersebut merupakan tempat kabilah-kabilah Ghatafan. Kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah memberikan kesan luar biasa. Kita benar-benar sadar bahwa beliau adalah seorang pemimpin yang sangat cakap dalam berbagai bidang. Beliau cepat dan tepat dalam memutuskan. Beliau mengambil sikap sempurna dalam menghadapi ancaman yang tersisa, menghadapi Yahudi dan Ghatafan. Sebuah langkah yang matang dan penuh perhitungan, tapi diputuskan dengan cepat. Kebijakan tahun ke-7 ini membuat umat Islam menjadi kekuatan terbesar di Jazirah Arab. Sukses dalam kebijakan militer tahun ke-7 juga merupakan pencapaian yang luar biasa dalam bidang dakwah. Islam tersebar ke seluruh penjuru Jazirah dan sekitarnya. Umat Islam berdakwah terang-terangan hingga sampai kepada para raja dunia. Jadi, tahun ke-7 adalah tahun jihad dan dakwah. Dimulai dari suksesnya pengaruh perjanjian Hudaybiyah, kemenangan atas Yahudi di Khaybar, Wadi Al-Qura, Fadak, Taimah, dan kekalahan psikologis Ghatafan. Semua musuh di Jazirah Arab tahu bahwa kekuatan umat Islam di atas kekuatan mereka. Orang-orang dari Habasyah, kabilah Al-Asy'ari, kabilah Daus, dan lainnya berdatangan ke Madinah. Orang-orang pun berbondong-bondong memeluk Islam. Dengan demikian, Perang Zatu Ar-Riqoh memberikan kemenangan besar pada umat Islam. Kemenangan psikologis, dakwah, dan pengaruh. Wallahu a'lam bishawab.